Hai, ketemu lagi dengan saya Alfi punya channels. Kali ini saya akan membahas perbedaan saham versus cryptocurrency versi Alfi punya. Nah, saat ini masyarakat Indonesia lagi heboh-hebohnya dengan cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency dan apa itu saham? Untuk lebih jelasnya, langsung simak video saya berikut ini. Oke, kita langsung saja masuk mengenai perbedaan saham versus kripto. Yang pertama adalah kita lihat dulu dari pengertian saham. Apakah itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan nilai perusahaan yang kita miliki di emiten tersebut. Sedangkan cryptocurrency adalah mata uang digital, tapi bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Nah, walaupun kedua-duanya adalah salah satu jenis investasi. Perbedaan yang kedua dari saham versus kripto adalah di saham kita mengenal satuannya adalah lot. Jadi satu lot yaitu 100 lembar saham. Jadi ingat, satuan saham adalah lot. Satu lot adalah 100 lembar saham. Yang cryptocurrency satuannya adalah koin. Jadi setiap kita membeli kripto yaitu satuannya adalah koin. Jadi sangat jelas perbedaan saham dan kripto. Perbedaan selanjutnya adalah di saham kita mengenal namanya istilah ARB dan ARA. Apa itu ARB dan apa itu ARA? ARB yaitu auto reject bawah, sedangkan ARA auto reject atas. Jadi setiap transaksi perdagangan di bursa saham, jika suatu emiten mengalami penurunan yang signifikan, maka bursa efek akan memberikan batas bawah nilai jual dari emiten tersebut. Bisa saja saat ini yang berlaku adalah 6%. Jadi jika nilai satu emiten itu turun dari lebih dari 6%, maka pihak bursa akan menetapkan hanya boleh 6% dari nilai emiten tersebut boleh turun, ya. Itu dari pengertian dari ARB. Begitu juga sebaliknya, jika satu emiten mengalami kenaikan yang sangat signifikan, maka pihak bursa akan melakukan namanya auto reject atas. Jadi ada namanya ambang batas atas harga dari emiten tersebut. Jadi tidak bisa melebihi daripada persen yang sudah ditetapkan oleh bursa efek. Contohnya misalnya nilai jual salah satu emiten itu tidak boleh melebihi dari dalam satu hari transaksi adalah 20%, maka terkena namanya ARA. Sedangkan di cryptocurrency tidak ada mengenal istilah ARB ataupun ARA. Jika harga koin tersebut turun sedalam-dalamnya, bisa boleh 10%, 20%, ataupun 100%, itu tidak ada masalah. Jadi tetap bisa turun koin itu sangat dalam, ataupun sebaliknya jika koin itu mengalami kenaikan yang signifikan, itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja, boleh sampai 100%, 1000% dalam satu hari, itu tidak ada masalah. Nah, itulah perbedaan dari saham dan kripto. Perbedaan selanjutnya adalah kita di saham mengenal namanya broker summary. Nah, apa itu broker summary? Yaitu kode, ya, kode dari para pembeli ataupun penjual emiten di bursa. Jadi banyak kode-kode broker yang berlaku di bursa saham. Jadi kita bisa melihat siapa yang beli dan siapa yang jual saham tersebut, ya. Jadi emiten saham tersebut bisa dilihat pada saat sesi perdagangan ataupun saat penutupan. Nah, walaupun sebentar lagi kemungkinan broker summary ditutup saat live atau saat live perdagangan, tapi setelah selesai perdagangan tetap bisa diakses, tetap bisa dilihat. Sedangkan di cryptocurrency tidak bisa kita lihat broker summary-nya. Kodenya tidak kita bisa melihat siapa yang membeli koin tersebut dan siapa yang jual koin tersebut. Yang ada hanya ditampilkan seperti order book di bursa saham, yaitu misalnya harga koinnya itu 1000 koin, satu koin 1000 rupiah maksud saya. Jadi kita bisa lihat di bawah itu siapa-siapa saja, bukan siapa-siapa saja, tapi berapa panjang order book yang tertera di kripto. Jadi tanpa kita ketahui siapa yang mau beli dan siapa yang jual, hanya seperti order book di saham. Perbedaan selanjutnya adalah, nah ini juga masih ada perdebatan, tapi menurut saya adalah di bursa saham, sahabat kita lihat yaitu fundamental emiten tersebut.
Jadi semua emiten yang ada di bursa saham itu memiliki fundamental. Apakah fundamental emiten tersebut baik ataupun jelek bisa diakses oleh para calon pembeli saham, bisa dilihat ya. Jadi sangat jelas laporan fundamentalnya bisa kita cek. Sementara di cryptocurrency, walaupun masih terjadi perdebatan karena sebagian kecil mengatakan di kripto juga ada fundamental, tapi bagi saya fundamental di cryptocurrency sangat tidak jelas. Mungkin walaupun ada, tapi menurut saya tidak jelas dan tidak bisa kita lihat dari semua koin-koin yang sudah ada ditransaksikan. Itu tidak jelas fundamental daripada koin-koin tersebut. Dan perbedaan selanjutnya yaitu bisa dikatakan pajak ya. Jadi di setiap pembelian dan penjualan saham itu kita akan dikenakan namanya pajak pembelian dan maupun pajak penjualan. Sedangkan di kripto sampai saat ini belum ada pajak pembelian ataupun pajak penjualan. Nah, walaupun kita akan mendengar kabar bahwa Indonesia akan membuat bursa kripto, tapi sampai sekarang itu belum berlaku. Jadi masih bebas pajak untuk setiap pembelian maupun penjualan koin ya. Yang ada hanya fee untuk penyelenggara atau broker seperti sekuritas lah di bursa saham. Itu perbedaan dari saham versus kripto. Perbedaan selanjutnya adalah yaitu jam perdagangan. Nah, di cryptocurrency, di saham, maksud saya di bursa saham, jam perdagangan yaitu dari Senin sampai Jumat. Ya, ingat dari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu libur dan hari tanggal merah atau libur nasional juga bursa tutup ya, ditiadakan. Sedangkan jamnya yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 15 ya, yang selama masa pandemi, dan kemungkinan dirubah lagi sampai jam 16.30, tapi sampai sekarang masih jam 15.15 ya, dengan 2 sesi, yaitu sesi 1 sampai jam 11.30, dilanjut di sesi kedua pembukaan di jam 13.30. Sedangkan di cryptocurrency yaitu jam perdagangan selama 24 jam dan non-stop. Jadi mau Senin, Rabu, Sabtu, Minggu, tanggal merah tetap kita bisa bertransaksi baik jual ataupun beli. Jadi waktu perdagangan di cryptocurrency itu lebih panjang dan tanpa batas. Itu perbedaannya. Nah, perbedaan yang lebih mencolok lagi antara saham dan kripto adalah masalah dividen. Walaupun tidak semua dari emiten yang ada di bursa membagikan dividen kepada pemilik saham, tapi sebagian besar rata-rata ada yang membagikan dividen. Sedangkan di cryptocurrency sama sekali belum ada pembagian dividen. Ya, itulah perbedaan yang sangat mencolok antara bursa saham sama kripto. Nah, mengenai mana yang lebih baik, itu pilihan ada di Anda. Atau buat para YouTubers yang mau menambahkan apalagi perbedaan daripada saham dan kripto, silakan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, saya tidak berpihak kepada salah satu baik saham ataupun kripto. Dua-duanya merupakan jenis investasi dan pilihan ada di Anda semua. Dan saya, Alfi punya channel, itulah perbedaan kripto versus saham versi Alfi punya. Demikianlah perbedaan saham versus cryptocurrency versi Alfi punya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel Alfi punya. Terima kasih.